Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita Al-Arba'in fi madhhab salaf karya Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah ta'ala, memasuki hadis yang kedua. Beliau sebutkan fadlud da'wati ilallah ta'ala, tentang keutamaan berdakwah kepada Allah. Al-Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali yauma Khaybar wa atahu ar-raya. Jadi Sa'ad bin Sa'ad berkata bahwa Rasulullah bersabda kepada Ali di perang Khaybar ketika beliau berikan bendera perang padanya, unfud ala rislik hatta tanzila bi sa'atihim thummad'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim fa wallahi la ayyahdi Allahu bika rajulan khairul laka min ayyakuna laka umrun ni'am. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jangan kau tergesa-gesa, berhati-hatilah, pelan-pelanlah sampai engkau turun di tempat mereka, maka dakwai mereka kepada Islam, kabarkan kepada mereka apa yang wajib atas mereka. Karena demi Allah, kalau Allah berikan hidayah kepada seorang karenamu, itu lebih baik bagimu dari onta merah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Hadis Sahal ini tentang Ali bin Abi Thalib atau keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini merupakan ringkasan yang beliau bawakan di sini karena hadis lebih utuh atau lebih sempurna di dalam Bukhari maupun Muslim, yaitu lafadznya di perang Khaybar. Kata Sahal, Rasulullah SAW sebutkan, la uqtiyanna hadhihi rayah rajulan yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Sungguh akan aku berikan bendera ini, bendera perang, akan aku berikan pada seseorang yang akan Allah berikan kemenangan kaum muslimin. Allah berikan kemenangan mereka melalui orang ini, si pembawa bendera. Dia adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan itu keutamaan besar. Persaksian dari Rasulullah SAW, kalau dia mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Qala fabatan nasu yadrukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Malam itu para sahabat pada berbincang-bincang, membicarakan siapa yang akan diberi bendera itu. Mereka saling membicarakan itu, siapa kira-kira yang diberi bendera itu. Karena mengingat keutamaan besar yang Rasul sebutkan, mencintai Allah dan Rasulnya, dicintai Allah dan Rasulnya. Qala falamma asbaha an-nas wadau ala Rasulillah. Maka di pagi harinya, kata Sa'al bin Sa'ad,
para sahabat pun mendatangi Rasulullah SAW. Kulluhum yarjun an yu'taha. Masing-masing berharap kalau dirinya yang diberi bendera itu. Bukan karena ambisi kekuasaan, karena itu panglima perang, tetapi melihat keutamaan besar yang Rasul sebutkan, dicintai Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya. Sampai kata Umar bin Khattab sendiri, aku nggak pernah memimpikan kepemimpinan kecuali saat itu. Mengharapkan kepemimpinan jelek dan dilarang, dicela. Tapi para sahabat mendambakan sekali ketika itu, bukan karena kepemimpinannya, tetapi fadilahnya. Rasulullah sebutkan mencintai Allah dan Rasul, dicintai Allah dan Rasulnya. Mungkin orang mengaku mencintai Allah dan Rasul, tetapi ini persaksian dari Rasul bahwa dia memang benar-benar mencintai Allah dan Rasul, dan bahkan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Faqala aina Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah di pagi itu bertanya, di mana Ali bin Abi Thalib? Faqalu huwa ya Rasulullah yashtaki ainai. Sahabat jawab, dia mengeluh sakit kedua matanya. Qala fa arsalu ilaihi fa utiya bihi fa basaqa Rasulullah fi ainai wa ja'ala fa barak hatta ka'allam yakun bihi wajah. Diutus seseorang untuk memanggil Ali, didatangkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah ludahi mata Ali di kedua matanya dan Rasulullah doakan kesembuhan, maka sembuh seketika, seakan tidak ada penyakit pada kedua matanya. Dan itu tentunya ayat dan mujizat kenabian Rasul SAW, tanpa obat, tanpa ini. Dan kalaupun obat biasanya bertahap, sembuhnya nggak langsung drastis 100%, seakan nggak pernah kena penyakit. Tapi ini karena ayat yang Allah berikan, sembuh seakan tidak ada penyakitnya. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, semenjak aku diberi ludah Rasul SAW pada kedua mataku di hari itu, semenjak itu aku tidak pernah sakit mata, bahkan tidak pernah sakit kepala selamanya. Fa'atahu raya. Jika selesai sembuh, maka Rasulullah berikan bendera itu kepada Ali. Qala Ali, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Maka Ali bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Aku perangi mereka ini sampai mereka mau menjadi seperti kita, beriman, bertauhid. Qala unfud ala rijlik. Ini yang Rasulullah sebutkan dalam hadis. Pelan-pelan, jangan kau tergesa-gesa. Hatta tanzila bi sa'atihim, sampai kamu sampai di tanah mereka atau tempat mereka. Sumad'uhum ilal Islam. Kalau sampai dakwakan Islam kepada mereka, ajak mereka bertauhid. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fihi, dan kabarkan kepada mereka apa yang wajib atas mereka untuk mereka tunaikan dari hak-hak Allah. Fawallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka humrun na'am. Demi Allah, kalau saja Allah beri hidayah satu orang karenamu, itu jauh lebih baik bagimu dari onta merah.
Demikian lafaz hadis di Sahih Muslim. Mirip lafaznya dengan Ibu Bukhari, tapi ini tadi lafaz di Muslim dalam Sahihnya. Hadis ini juga selain di Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lain. Kata Imam Mubarakfuri, sengaja Rasulullah sebutkan ini kepada Ali dan kepada segenap umatnya, bahwa hidayah jika Allah berikan kepada seorang karenamu melalui engkau sebagai penyebab perantara, karena kamu yang menasihati, karena kamu yang mendakwai, itu lebih baik dari onta merah. Ini sebagai terhib, sebagai dorongan dan motivasi untuk orang itu berdakwah. Disebutkan secara khusus onta merah karena itu harta paling berharga bagi orang Arab saat itu. Harta yang paling mewah dan paling mereka senangi, paling mereka harapkan. Kalau sudah punya itu, dan kalau belum punya berharap sekali untuk mereka punya ini. Makanya disebutkan itu untuk menggerakkan semangat mereka, memicu mereka untuk mau berbuat, berdakwah, agar Allah berikan hidayah kepada orang melalui kamu. Itu lebih baik dari onta merah. Demikian dijelaskan karena pada hakikatnya yang di akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal dari dunia dan seisinya. Tetapi biasa disebutkan demikian perkara-perkara duniawi untuk menggerakkan semangat orang dalam beribadah, karena yang di dunia tampak, dan itu yang ikatan batin manusia erat kepadanya dengan perkara-perkara dunia ini. Makanya Rasulullah sebutkan pemurun na'am, onta merah. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan keutamaan ini, bahwa yang mendapat bendera ini akan membuka atau memberi kemenangan, Allah berikan kemenangan melalui dia pada kaum muslimin, dan itu kebaikan yang banyak. Itu satu fadilah, satu keutamaan tersendiri, kemenangan Allah berikan kepadanya atau melalui dia. Kemenangan dalam perang Allah berikan kepada muslimin melalui kepemimpinan beliau Ali bin Abi Thalib yang diberikan bendera. Yang kedua, mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai Allah dan Rasulnya. Ini juga fadilah besar atau manaqib, keutamaan tinggi bagi Ali bin Abi Thalib. Terbukti para sahabat di malam itu mereka sibuk membicarakan kira-kira siapa yang diberi, dan masing-masing berharap kalau dirinya yang dipilih oleh Rasul untuk menerima bendera perang itu. Tetapi seperti yang di dalam hadis, Ali yang kemudian dicari dan diberikan bendera itu kepada beliau oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis juga menunjukkan boleh orang itu berbicara sesuatu, suatu perkara, sebatas itu firasat atau dugaan,
apa ya kira-kira yang nanti, yang mengganti atau yang begini, yang perkara duniawi atau perkara kebaikan, boleh. Sesuatu yang diperkirakan atau masih samar, belum jelas siapa yang mendapat kebaikan itu, ada dibicarakan sebatas firasat. Sebagaimana para sahabat lakukan, mereka mengira-ngira, menduga-duga dan berbicara siapa kiranya fulan. Hadis pula menunjukkan bahwa terkadang Allah berikan fadilah atau kebaikan secara umum, suatu kenikmatan Allah berikan kepada seseorang yang itu tidak ada dalam benak dia sama sekali dan dilewatkan oleh Allah dari orang yang sangat mengharapkan, sangat berambisi untuk mendapatinya. Dia tahu permasalahan, dia tahu kronologinya dan dia berusaha sedemikian rupa. Sementara yang lain jangankan berusaha, tahu saja tidak, berpikir saja di benak dia tentang itu nggak ada. Tapi kemudian dia yang dapati fadlullah yutihi man yasha. Keutamaan Allah itu Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Bayangkan para sahabat, mereka yang tahu kejadiannya. Besok Rasulullah katakan akan aku berikan bendera ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya. Allah berikan kemenangan muslimin melalui dia. Dan malam itu mereka membicarakan. Mereka paham betul, tahu, mendengar, dan berusaha. Datang pagi harinya, masing-masing berharap untuk mendapatinya. Ali bin Abi Thalib, khabar khair. Sama sekali nggak tahu apa yang Rasulullah sabdakan tadi, karena beliau nggak di tempat. Walau ada di benaknya, aku berharap nggak tahu, nggak dengar tentang itu. Tapi lihat, Allah lewatkan dari sekian para sahabat dan Allah berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Wahakala. Terkadang kebaikan itu demikian. Ada orang yang berambisi sekali untuk mendapatinya. Dia berusaha sekian macam cara untuk bisa meraihnya. Lembur malam, ini itu, segala macam jalan sudah dia berusaha bagaimana untuk dia terambil oleh orang lain. Tapi belum tentu dia dapati. Fulan yang nggak tahu menau walau ada di benak dia. Kemudian tiba-tiba dia yang mendapat kenikmatan itu. Dia yang dapati suatu kebaikan tersebut. Allah yutihi man yasha. Agar kemudian orang itu qanaah, rasa ridho dengan segala yang telah Allah berikan padanya dan tidak berambisi berlebih untuk mendapati sesuatu yang belum atau tidak Allah berikan padanya. Ridholah dengan apa yang telah Allah berikan, jangan berambisi lebih. Tidak akan ambisimu itu mendatangkan padamu sesuatu yang tidak Allah takdirkan. Dalam hadis pula ada penyebutan bendera royah dalam peperangan. Dan itu penting dan sunnah dalam perang, karena seperti ma'ruf adanya dalam peperangan, pasukan tentunya terbagi.
Ini bagian kanan, bagian situ, sayap kanan, sayap kiri, depan, belakang, dan seterusnya. Ini dari suku ini dari kabilah itu. Mereka bermacam-macam. Dan bendera ini berfungsi untuk memandu mereka dan bertanda, ini pasukannya fulan, ini rombongannya fulan, dan yang semisal itu, untuk mempermudah komandan dan pemimpin pasukan mengatur pasukannya. Kalau pasukan itu besar, ribuan jumlahnya. Di dalam hadis, Ali bertanya kepada Rasulullah SAW, apa aku perangi mereka sampai mereka mau seperti kita beriman, atau bagaimana yang seharusnya? Di situ Rasulullah jawab, unsur ala riflik, jangan tergesa-gesa. Rasulullah tidak jawab, oh iya perangi saja mereka, bunuh semuanya, kafir, musyrik mereka. Bukan itu jawaban Rasulullah. Tetapi infid ala rizlik, untuk ala rizlika, pelan-pelan. Jangan kau tergesa-gesa menghadapi mereka. Karena kufar, orang-orang kafir itu tidak diperangi secara langsung, demikian, tidak dipaksa untuk Islam, untuk beriman, tetapi mereka diperangi untuk tunduk kepada hukum Islam. Kalau mereka mau beriman, Muslim, ya alhamdulillah, itu kebaikan bagi mereka. Kalau mereka tetap memilih kufur, ya itu juga terserah mereka, dan ada hukumnya. Mereka bayar jizyah kepada pemerintah muslimin. Adanya jizyah, adanya opsi untuk mereka berdakwah, beriman, menunjukkan perang itu bukan untuk memaksa mereka Islam, tidak menginginkan untuk mereka dibunuh gitu saja. Makanya ada opsi suruh dakwah Islam, nggak mau jizyah. Kalau memang perkaranya diperangi, dibunuh orang kafir itu, ya sudah, nggak pakai dakwah Islam, nggak pakai jizyah, ya Allah Bismillah bunuh. Tapi kan tidak. Rasulullah sebutkan kepada Ali, unfud ala rizlik, hati-hati wahai Ali, pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Hanya saja yang dikhilafkan para fuqaha, apakah ini khusus bagi ahli kitab ataukah umum kepada segenap kufar? Artinya opsi untuk kalau tidak mau Islam, jizyah. Bayar jizyah. Boleh kalian tetap kafir, terserah kalian, tapi bayar jizyah kepada muslimin. Ini apakah khusus untuk Yahud dan Nasara saja, atau masuk di dalamnya Majusi juga, karena mereka syibhu ahli kitab, ataukah mutlak secara umum musyrikin dan kufar? Ada khilaf di kalangan fuqaha tentang itu, yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, bahwa itu khusus hanya untuk ahli kitab. Opsi jizyah itu hanya untuk ahli kitab, seperti yang Allah sebutkan dalam ayat, qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun.
perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan Rasul-Nya. Mereka tidak beragama dengan agama yang hak, yaitu dari orang-orang yang diberi kitab, sampai mereka membayar jizyah dengan tangan mereka sendiri dalam keadaan mereka hina. Artinya dengan tangan mereka tidak boleh diwakilkan, karena dia kaya misalnya nyuruh pembantunya atau budaknya ini bayarkan jizyah ke sana. Nggak boleh, dia yang harus menyerahkan itu dia sendiri, dan itu bentuk penghinaan kepada dirinya. Wahum shawirun, dalam keadaan mereka hina, yang para ulama sebutkan dihinakan dengan bentuk, ada yang menyatakan disuruh antri untuk bayar jizyah, bayar suruh antri, padahal mereka bayar. Layaknya yang antri itu yang menerima, kan gitu. Orang antri bayar, menerima zakat, dosa-dosakan untuk menerima zakat. Nah ini mereka yang bayar tapi disuruh antri, dan itu penghinaan bagi mereka. Atau sebagian ulama katakan dia yang memberi atau membayar jizyah, tetapi tangan dia di bawah, memberikan di bawah ini, dan hakim atau pemerintah yang mewakilinya mengambilnya dengan tangan di atas, karena layaknya orang memberi tangannya di atas, yang menerima di bawah. Itu untuk penghinaan kepada mereka. Asyahid, ayat menyebutkan jizyah itu bagi minal ladina utul kitab, bagi orang yang diberi kitab kepada mereka. Maka ini khusus bagi ahli kitab Yahud dan Nasara, juga Majusi masuk di dalamnya. Sebagaimana Rasul mengambil jizyah dari Majusi Hajar. Hadis ini tadi menyebutkan jizyah itu tidak kepada segenap orang-orang kafir, tetapi itu hanya bagi ahli kitab. Di dalam hadis, Rasul juga membimbing Ali sebagai pemimpin pasukan untuk berjalan dengan tenang, untuk tidak tergesa-gesa. Artinya jangan kamu cepat-cepat, jangan kamu tergesa-gesa, karena itu membuat kamu capek dan membuat capek pasukanmu. Kasihan mereka. Dan ini dalil pula bahwa yang seharusnya komandan atau pemimpin pasukan rahmat kepada personilnya, kepada bawahannya, perhatian mana yang baik bagi mereka, mana yang merugikan atau mencelakakan mereka untuk dihindari. Makanya Rasulullah katakan jangan kau tergesa-gesa, kasihan pasukanmu, tenang, pelan-pelan saja, sampai kamu tiba di tempat mereka, dakwai mereka Islam, ajarkan apa yang wajib atas mereka dari hak Allah yang harus mereka tunaikan. Maka ada dua yang Rasul perintahkan. Yang pertama, dakwah kepada Islam. Nah, ini ditawarkan kepada mereka, Islamlah kalian, keutamaannya ini. Kalau mereka paham apa itu Islam dan apa tuntutannya, cukup Islamlah kalian. Kalau mereka nggak paham, ya diterangkan apa maksud Islam itu apa, karena mereka nggak paham apa Islam itu. Kalau mereka nggak paham, ya diterangkan konsekuensinya begini, Islam itu begini, tauhid maknanya secara ringkas global diterangkan kepada mereka. Tentang syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tentang sholat, zakat,
sampaikan kepada mereka. Lalu yang kedua, kewajiban yang harus mereka tunaikan juga disampaikan kepada mereka. Dan itu hak Allah, yaitu untuk mereka selalu taat, patuh kepada perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Harus mereka tunduk dan patuh kepadanya. Sehingga yang masuk di dalam Islam dari mereka, jika mau Islam, masuk di atas basirah. Betul-betul dia mengerti dan paham, berilmu apa yang harus dia tunaikan dalam keislamannya. Sehingga kalau kemudian ada yang murtad dari mereka, kufurnya jauh lebih besar. Waliyadzubillah. Karena dia telah paham apa itu iman, Islam, apa tuntutannya. Di dalam hadis Sahal bin Sa'ad pula, yang Rasulullah katakan, demi Allah, jika Allah berikan hidayah ada seseorang melalui kamu, itu lebih baik dari onta merah. Hidayah di sini taufik, taufik kepada Islam. Allah berikan pada seseorang sehingga dia mau beriman, itu jauh lebih baik daripada onta merah bagimu yang itu harta yang sangat berharga. Dari yang Rasulullah sebutkan ini kepada Ali, para ulama menyebutkan, apakah dengan ini hidayah yang dimaksud secara umum ataukah secara khusus? Kalau secara khusus yang dimaksud hanya hidayah iman. Artinya makna hadis, jika Allah berikan hidayah kepada seseorang sehingga dia beriman yang sebelumnya dia kafir melalui engkau, Allah jadikan dia bertauhid yang sebelumnya dia musyrik melalui engkau, itu yang disebutkan fadilahnya lebih baik dari onta merah. Dan hanya itu makna dari hadis. Kalau memiliki makna khusus, dan ini dikuatkan oleh qarinatul hal atau dilalatul hal, dikuatkan oleh pendalilan kondisi. Kondisinya karena Rasulullah katakan itu kepada Ali dalam konteks peperangan menghadapi orang-orang kafir. Kufar yang dihadapi Ali, Yahud, Khaybar. Kalau Allah berikan hidayah kepada mereka, dari hidayah apa? Iman. Itu lebih baik bagimu. Apakah kemudian hadis juga dipahami secara umum bahwa hidayah, walaupun bukan hidayah iman tapi hidayah sunnah, misalnya dia semula mubtadi, dia tenggelam dalam kebid'ahannya, sesat, dengan kamu nasihati, kamu dakwai, dia mendapat hidayah kembali kepada sunnah. Apa juga masuk dalam hadis ini? Atau dia dulunya dalam kemaksiatan, dalam dosa, kamu dakwai, kamu nasihati, dia mendapat hidayah dari Allah, meninggalkan maksiatnya jadi orang taat, orang saleh. Hidayah. Apa juga masuk dalam hadis ini? Diperselisihkan oleh para ulama. Kalau yang melihat dari pendalilan kisah atau kondisi ketika itu, yang mereka sebutkan khusus sepertinya hanya iman. Tapi yang melihat dari keumuman lafaz, ya umum, dari keumuman lafaznya. Lafaznya umum yang Rasulullah sebutkan, la yahdiyallahu bika rajulan
khairul laka min humurin na'am. Umum. Hidayah secara umum jika Allah berikan kepada seseorang melalui kamu, lebih baik bagi kamu dari onta merah. Di dalam hadis juga ada anjuran untuk belajar ilmu dan mengajarkan ilmu dan berdakwah, tentunya keutamaan besar, karena orang tidak akan mungkin berdakwah kepada Allah kecuali dalam keadaan dia mengerti, berilmu. Bagaimana kamu akan mendakwahi orang? Apa yang kamu dakwahkan? Menuntut kamu harus paham tauhid, karena itu yang kamu dakwahkan. Bagaimana kamu mau mendakwakan sunnah? Menuntut kamu harus tahu apa itu sunnah. Belum lagi kamu harus mengerti penyimpangan mereka untuk bisa kamu bantah syubhat-syubhatnya. Ilmu dengan ilmu. Maka hadis juga menunjukkan keutamaan ilmu. Besarnya fadilah dakwah, lebih baik dari onta merah, tersirat di dalamnya keutamaan ilmu. Karena hanya dengan ilmu orang bisa berdakwah. Dengan itu kamu akan mendapatkan lebih baik dari onta merah di sisi Allah. Allah berikan hidayah kepada orang melalui kamu karena ilmumu. Ilmu tentang syariat Allah, tentang sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan, la'an yahdiyallahu bika. Domirnya kembali kepada Allah. Yahdiyallah. Rasul tidak katakan misalnya la'an tahdiya rajulan. Kamu memberi hidayah kepada orang. Bukan itu yang Rasul sebutkan. Karena memang hidayah di tangan Allah. Hidayah itu tauhid. Itu Allah yang kuasa. Adapun manusia dan seorang dai, seorang alim, seorang nabi bahkan, tugasnya hanya memberi hidayah, hidayatul irsyad, bayan, penjelasan, dakwah, bimbingan, nasihat. Itu hidayah mereka, tidak lebih dari itu. Dan itu yang Allah sebutkan, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sungguh engkau Rasulullah SAW memberi hidayah kepada siratal mustaqim, hidayah irsyad, bimbingan. Adapun orang bisa terima, bisa mencintai yang sebelumnya membenci, bisa taat yang sebelumnya maksiat, bisa loyalitas yang sebelumnya dia benci, musuh luar biasa. Itu tauhid, dan hanya Allah yang kuasai. Dan itu yang Allah nafikan dari Rasulnya, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa beri hidayah kepada setiap orang yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Hadis juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan menyebarkan ilmu. Karena orang yang menjadi sebab terhidayahnya seseorang dengan ilmu yang dia ajarkan itu lebih baik dari onta merah. Dan di Sahih Muslim semakna dengan itu dari Abu Hurairah, man da'a ila huda kana lahu minal ajr mithla ujur man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Yang menyeru
kepada kebaikan, kepada hidayah, maka baginya pahala setiap orang yang mengikutinya, pahala setiap orang yang melakukan kebaikan itu tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Sama-sama sempurna. Yang mengikuti mendapat pahala sempurna, yang mengajarkan dan menunjukkan itu kepada mereka mendapat pahala dari setiap amalan yang mereka lakukan, karena dia yang menunjukkan, dia menjadi musabbib, menjadi penyebab mereka dapat kebaikan, mengamalkan kebaikan. Dan hadis ini jelas menunjukkan keutamaan besar menyampaikan sunnah, mendakwahkan sunnah, menyampaikan al-haq. Besar keutamaannya, dan tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang pertama dan orang yang terbesar pahalanya, karena setiap kebaikan yang dilakukan umatnya kembalinya ke beliau. Beliau yang ngajari, beliau yang tunjukkan. Sahabat melakukan suatu amal kebaikan, pahalanya mengalir ke Rasulullah. Tabi'in mengamalkan itu, pahalanya mengalir ke sahabat, juga mengalir ke Rasulullah. Terus ke bawah demikian, selalu kembali ke Rasulullah SAW, karena beliau yang pertama mengajarkan kepada umatnya. Oleh sebab itu, fadilah besar dalam pengajaran sunnah, dalam dakwah kepada ilmu dan amal saleh, tidak akan terputus pahalanya dengan waktu maupun tempat. Bahkan kalaupun orang telah meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Sebagaimana Rasulullah sebutkan, "Au ilmun yuntafa'u bih, idza mata ibnu Adam qata amaluhu illa min salat." Kalau Bani Adam itu meninggal, terputus sudah amalannya kecuali 3. Seperti Rasul sebutkan, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan orang. Pernah kamu ajarkan, diamalkan, terus mengalir padamu pahalanya dalam kuburmu. Di dalam hadis Sahal bin Sa'ad ini juga menjadi manaqib, keutamaan besar bagi Ali bin Abi Thalib, dan bagi beliau banyak manaqib, banyak keutamaan radhiyallahu ta'ala anhu. Selain ini juga seperti yang Rasulullah sebutkan, ketika beliau ditinggal di Madinah mengurusi menjaga Madinah, Rasul bersama sahabat lain berangkat perang. Ali seperti sedih, "Ya Rasulullah, engkau berangkat perang bersama sahabatmu, sementara aku kau tinggalkan di Madinah ini jaga wanita dan anak-anak kecil. Nabi ikut perang." Maka Rasulullah katakan kepada beliau, "Ya Ali, amatarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa, ghaira annahu la nabiyya ba'di." Wahai Ali, tidak akan kau ridho kepadaku posisimu itu seperti Harun dengan Musa, tetapi tidak ada nabi setelah aku. Nah, derajat ini walaupun bukan kenabian, tetapi orang yang dipercaya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti Syekhul Islam sebutkan, keutamaan semacam ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya para sahabat Rasul. Mereka orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, tetapi yang mendapat nas secara langsung
dari Rasul SAW semacam Ali ini tentunya menjadi keutamaan tersendiri, menjadi fadilah istimewa bagi beliau yang tidak dimiliki oleh yang lain. Walaupun tidak berarti dengan ini beliau lebih afdal dari yang lain, karena di sana ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, yang para ulama sunnah menyebutkan mereka lebih afdal dari Ali. Tetapi begitulah, masing-masing memiliki keutamaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dan adanya suatu fadilah, suatu keutamaan, keistimewaan bagi seseorang atau seorang sahabat tidak berarti dengan itu mutlak dia lebih mulia atau lebih afdal dari yang lain. Tidak. Walaupun tadi ini tentunya keutamaan besar bagi Ali dan kemuliaan beliau radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad pula kita memahami bahwa dakwah merupakan amalan yang begitu mulia dan itu kewajiban yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan, ditampilkan di hadapan umat manusia. Kalian beramar ma'ruf, bernahi mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Juga Allah sebutkan, wal takum minkum ummatun yad'un ilal khair wa ya'murun bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada dari kalian itu orang-orang yang berdakwah kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan mereka itu orang-orang yang bahagia. Kata Syekhul Islam, kema'rufan yang paling ma'ruf adalah tauhid. Maka dakwah kepada tauhid, dakwah yang paling besar. Dan kemungkaran paling mungkar adalah syirik, maka melarang dari syirik adalah nahi mungkar yang paling tinggi. Dan itu misi dan tugas para rasul dan para nabi alaihi wasallam yang diutus oleh Allah. Firman Allah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan, ini adalah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu, aku dan yang mengikuti aku. Maha suci Allah, aku bukan termasuk dari orang-orang musyrikin padanya. Dan dalam ayat pula Allah sebutkan keutamaan dakwah ini, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih mulia perkataannya, siapa yang lebih baik dan yang berdakwah kepada Allah dan dia beramal saleh dan mengatakan aku dari kalangan muslimin yang berserah diri kepada Allah. Disebutkan dalam bentuk tanda tanya untuk menegaskan bahwa tidak ada yang lebih baik dari mereka yang berdakwah kepada Allah. Seperti kalau kamu
sampaikan sesuatu misalnya di antara teman-teman kamu, misalnya ada namanya Z yang dia paling kuat, sudah naruh nggak ada yang lebih kuat dari dia, siapa yang bisa ngangkatinnya, dipindah ke sana. Ya siapa lagi? Ada yang lebih kuat dari Z. Pertanyaan bentuknya, tapi bukan jawaban yang diharapkan. Pertanyaan yang tidak menunggu jawaban, tapi untuk isbat, untuk menetapkan dan menjelaskan bahwa dia yang berdakwah kepada Allah adalah orang yang terbaik, dan itu kemuliaan besar dan keutamaan tinggi yang Allah berikan kepada mereka yang berdakwah kepada Allah SWT. Maka seorang muslim yang mengerti ilmu hendaknya tidak pasif pada dirinya sendiri. Yang penting saya sudah baik, yang penting saya sudah mengerti, kemudian pasif. Lah, jangan kamu diam, jangan kamu pasif. Ajarkan itu kepada yang lain, dakwahkan kepada yang lain. Apalagi kamu tahu orang butuh sekali pengajaran. Orang dalam keadaan butuh untuk didakwai, untuk dinasehati, diajarkan ilmu. Makanya Syekhul Islam Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid, setelah beliau sebutkan tentang bab keutamaan tauhid dan dia menghapuskan dosa, beliau sebutkan doa ila syahadati alla ilaha illallah, bab tentang dakwah, ajakan kepada umat manusia untuk bersyahadat la ilaha illallah, kepada tauhid. Karena itu kewajiban bagi orang yang telah mengerti tauhid, mengerti sunnah, untuk mendakwakan kepada yang lain, agar tidak dia sia-siakan ilmu dan tauhid yang Allah berikan padanya. Dia tunaikan kewajiban yang Allah bebankan pada dirinya. Demikian Allah menyebutkan tentang sifat nabinya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, ini jalanku yang aku lalui, yaitu berdakwah kepada Allah, ala basirah, di atas ilmu, aku dan yang mengikuti aku. Yang mengaku mentaati dan mengimani Rasulullah SAW, bersuri toladan kepada beliau, maka dia mengemban amanah untuk berdakwah mengikuti jejak Rasulnya. Maka dakwah jalan yang besar, amanat yang agung, itu muhimmatul mursalin, misi dan kewajiban para rasul yang Allah utus dan penerus-penerusnya. Hanya orang-orang besar yang bisa memikul amanah berat ini. Dakwah kepada Allah bukan perkara ringan, bukan amalan enteng, tapi tugas dan amanat yang sangat besar. Karena itu jalannya para rasul. Rasul itu sementara orang terbaik, maka hanya yang berjiwa besar yang bisa melanjutkan tongkat estafet dakwah ini, melanjutkan para rasul. Seperti disebutkan oleh penyair,
idza kanatin nufusu kibara ta'ibat fi muradiha al-ajsad. Kalau jiwa itu besar, akan capek tubuh untuk meraihnya. Artinya butuh perjuangan. Ada sesuatu yang harus dia korbankan. Jika yang dia inginkan itu sesuatu yang besar. Makanya ayat sebutkan ad'u ilallah ala basirah, aku berdakwah kepada Allah dengan ilmu. Kewajiban seorang dai untuk berilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Orang jahil tidak bisa berdakwah. Karena di dalam dakwah dia akan menghadapi sekian problem, masalah, syubhat dari mereka yang membenci dan menentang. Kalau dia tidak punya bekal ilmu yang cukup, dia tidak akan bisa menghadapi dan menjawab tantangan semua itu. Jatuh, layu dia sebelum berkembang. Maka ilmu itu senjata yang harus dimiliki oleh seorang dai dalam dakwahnya. Dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia dakwahkan. Kenapa kamu ajarkan ini? Kenapa ini kamu sampaikan? Bisa bertanggungjawabkan. Karena ayat merintahkan begini, tafsirnya maknanya begini, karena Rasulullah SAW sebutkan begini. Penjelasan para ulama. Kenapa ini kamu larang? Kenapa kamu ingkari? Karena dalilnya begini, kaidah-kaidah ilmu dia bisa terapkan, dia bisa tanggung jawabkan. Lalu bagaimana dengan ini? Lalu bagaimana dengan itu? Orang ada saja syubhat. Nah, kalau dia nggak punya ilmu, dengan apa dia akan menepis semua yang ditujukan kepadanya? Termasuk perkara itu pula kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, wajib diketahui pula oleh seorang dai, mengetahui dan mengenali yang halal dan yang haram, agar tidak menentukan dengan kejahilannya sesuatu itu halal, sesuatu itu haram. Kewajiban seorang dai untuk berilmu tentang hal itu. Demikian yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Rasul dan setiap mukmin yang mengikuti beliau, berilmu di dalam dakwahnya. Hadis Sahal bin Sa'ad pula mengajarkan kepada kita bahwa sunnah Rasulullah atau jalan Rasulullah dan para sahabatnya adalah dakwah kepada Allah. Itu kepentingan dan misi besar Rasulullah dan dilanjutkan oleh para ulama setelahnya. Karena sampai beliau utus pasukan, beliau utus Ali bin Abi Thalib, beliau utus yang lainnya untuk berdakwah. Berangkat wahai Ali dalam hadis ini. Kalau Allah berikan hidayah pada seorang melalui kamu lebih baik dari unta merah. Rasulullah utus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Mu'adz ini dakwah. Itu jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Maka yang mengaku mencintai beliau, para sahabatnya,
bersuri toladan kepada mereka, maka hendaknya dia juga berdakwah dengan ilmu syariat yang wajib untuk dia pelajari sebelum itu. Dalam perkara dakwah pula diperlukan keikhlasan seorang dai akan mendapat keutamaan besar dalam dakwah kalau dia ikhlas. Karena dakwah Allah sebutkan di dalam ayatnya dinisbatkan kepada Allah. Ad'u ilallah. Ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah. Atau dinisbatkan kepada jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika. Menunjukkan bahwa dakwah itu yang diminta dan diperintahkan kepada kita benar-benar murni untuk Allah. Bagaimana agar orang ini taat beribadah kepada Allah, bertauhid, mengikuti sunnah, bukan untuk diri kita, bukan bagaimana dia mengikuti kita, atau bagaimana untuk orang itu menjadi banyak masanya, banyak pengikutnya, itu yang dia inginkan. Waliyadzubillah, berarti dia berdakwah kepada dirinya sendiri, bukan kepada Allah. Dan itu afah, penyakit yang banyak diderita oleh yang terjun di medan dakwah. Sekilas tampak dia berdakwah kepada Allah, pada kenyataannya pada dirinya sendiri dia berdakwah. Makanya dia nggak mau ada pengikutnya yang menyalahi dia atau kemudian berbeda dengan dia atau lepas dari kajian dia. Semua itu karena yang dia pentingkan bagaimana dirinya yang menjadi figur, dirinya yang menjadi rujukan, dirinya. Dia berdakwah pada dirinya sendiri. Miskin. Dan itu tampak pula bahwa kalau kemudian agama yang dicela, dibicarakan, dia tenang, diam. Tapi kemudian kalau dirinya yang disinggung, dibicarakan orang, dia akan marah. Marah besar dia. Mungkin dirinya, kepada dirinya dia berdakwah, bukan kepada Allah. Tidak dia ajarkan keikhlasan kepada orang. Waliyadzubillah. Hadis sahih pula mengajarkan kepada kita bahwa dakwah kepada Allah menjadi perkara penting untuk keistiqomahan seseorang. Kita tahu bahwa manusia masing-masing kita tidak ada jaminan, nasallallahu alaihi, untuk terus istiqomah, terus di atas hidayah. Orang bisa berubah sewaktu-waktu. Rasulullah sebutkan makna ini di Musnad Ahmad. Laqalbu ibni Adam asyadul kilaban minal kibr idza ijtama'at ghaliya. Qalbu Bani Adam itu lebih dahsyat gejolaknya dari air ketika mendidih. Ketika air mendidih kita tahu kan beriak airnya, nggak bisa tenang.
Gak tenang dia sebentar, yang di atas ke bawah, yang bawah ke atas, yang ke samping. Namanya air mendidih. Tidak bisa. Qalbu ibnu Adam itu jauh lebih dahsyat goncangannya dari itu. Perubahannya. Sejenak dia begini baik, sebentar dia berubah. Sekarang dia taat, besok dia maksiat. Sekarang dia baik, atau sebaliknya yang ini sesat. Gak lama sore dia bertobat kepada Allah. Yang lain sebaliknya. Cepat sekali perubahannya. Atau dalam hadis lain di Musnad Ahmad pula disahihkan Syekh Nasir, Rasulullah sebutkan, innama masalul qalb kama talidhisha fi asli syajarah yaghlibu harri dhahran li batn. Permisalan qalbu itu seperti bulu burung atau bulu ayam yang menyangkut di pohon, dengan mudahnya dibolak-balikkan oleh angin, punggung ke perutnya. Artinya kalau di dua sisi bulu, ringan sekali. Kena angin sebentar dia begini, angin bertiup lagi, balik lagi, berputar lagi, dan cepat perubahannya, pergantiannya. Seperti itu perubahan qalbu. Cepat, dahsyat, bergonta-ganti. Sebentar iman orang itu naik, sebentar turun, bahkan drastis turunnya. Terkadang imannya bertambah, terkadang imannya berkurang. Dan dari rahmat Allah dan Rasul ajarkan kepada kita beberapa perkara yang dengannya orang itu terbantu untuk sabar, untuk teguh, untuk istiqamah dalam hidayah, dalam kebaikan, tidak terombang-ambingkan oleh fitnah dan berbagai macamnya. Dan salah satu dari sekian sebab-sebab itu adalah dakwah. Dengan dakwah terbantu seorang hamba untuk sabar, untuk dia teguh, untuk dia istiqamah selalu dalam al-haq. Bagaimana tidak, Allah itu akram min ibadih. Allah jauh lebih mulia dari hambanya, dan tidak ada bandingan bahkan. Hamba saja karim. Orang kalau sudah karim, kalau sudah mulia akan membalas kebaikan dengan kebaikan. Pasti. Kalau orangnya karim, kamu misalnya suka membantu, suka memberi pada fulan begini, apa yang perlu dia perlukan kamu berikan padanya, kamu bantu, kamu terus begini. Tentunya orang ini kan berhutang budi padamu, dan kamu luar biasa memberi banyak bantuan, kepedulian kepadanya. Tentunya dia akan membalas. Begitu kamu ada masalah, sebelum kamu minta, dia akan datang memberi. Apa yang bisa saya bantu? Fadhol ini. Jadi itu manusia. Allah jauh lebih mulia dari hambanya. Oleh sebab itu Allah sebutkan dalam ayat, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian membela Allah, bela agama Allah, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, Allah pun akan memberi pertolongan pada kalian, dan akan Allah teguhkan kaki kalian, diberi sadar, diberi istiqamah.
dakwah, kalian membela agama Allah, kalian perjuangkan sebagaimana para rasul dan para nabi melakukan. Dan itu tidak akan sia-sia di sisi Allah, akan dibalas oleh Allah dengan jauh yang lebih besar. Di dunia akan diberikan sabar dan istiqamah. Di akhirat akan diselamatkan dari azab, dari murka, dari neraka, dan dimasukkan ke dalam jannah. Dan siapa yang tidak memerlukan itu? Sementara kita tahu qalbu manusia terus berubah-ubah dan cepat perubahannya. Dakwah membantu kita untuk kita sabar dan istiqamah. Allah yang akan berikan hidayah itu. Allah yang akan jaga di dalam qalbu dengan dakwah kepadanya. Dan itu juga keutamaan besar di dalam dakwah kepada Allah. Makanya kemudian hadis ini beliau masukkan dalam kitab Arba'in fil Manhaj Salaf, bahwa dari manhaj salaf adalah dakwah, harus adanya dakwah. Dan itu tugas para rasul, misi para rasul, para nabi. Tidak bisa manhaj ini tanpa dakwah. Masing-masing pasif, yang penting saya sendiri, orang terserah mau apa, itu bukan urusan saya, yang penting saya sudah baik, keluarga sudah baik. Lah, manhaj ini harus didakwakan kepada alamin, segenap alam. Tentunya masing-masing sesuai kapasitas dirinya, keilmuannya. Dia sampaikan dan didakwahkan kepada orang lain. Itu manhaj salaf. Dan seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana semangat beliau mendatangi suku-suku Arab, nawarkan kepada mereka, siapa yang mau mengawal aku, berjuang membela dakwah ini, maka baginya begini-begini keutamaan Rasul sampaikan. Ditertawain oleh suku-suku Arab, ditolak. Tiap ada pasar besar, suku Uqas, suku ini, didatangi Rasulullah karena di situ kumpul kabilah-kabilah Arab. Wahai suku fulan, wahai suku fulan, kalau kalian mau mengusung dakwah ini, kalian akan memiliki Arab dan yang lain ajam. Kalian akan kuasai mereka, akan Allah berikan kepemimpinan pada kalian. Didakwakan. Quraisy didakwai, semua didakwai, bahkan Romawi, bahkan Persia. Dan dilanjutkan oleh para sahabatnya, menyampaikan dakwah itu risalah kepada segenap alam. Sama suatu. Itu tentang keutamaan dakwah. Lanjutannya insyaallah untuk kajian depan. Allah Ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah wa atubu ilaik.